wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Ini merupakan materi PPKN bab 6 semester 2 untuk SMP, MTS, dan sederajat. Sebelumnya, mari kita lihat subbab dari bab 6 ini. Ada 4 subbab yang terdiri dari A. Semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. B. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. C. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Dan yang terakhir D. Mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Baik, langsung saja kita mulai pada penjelasan materi semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu sekilas bagaimana sejarah Indonesia. Ini merupakan narasi atau penjelasan dari buku paket PPKN kelas 8 kurikulum 2013 edisi revisi tahun 2017 halaman 130 sampai 132. Saya buatkan videonya agar bisa lebih mudah dipahami karena dikemas dalam bentuk audiovisual. Penjelasan ini akan memberikan penguatan pemahaman pada inti pembahasan tentang semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Perhatikan dengan baik penjelasannya. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang, dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa. Secara geologi, wilayah Nusantara merupakan pertemuan antara 3 lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera sekitar 200 tahun sebelum Masehi. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya 2 kerajaan bercorak Hinduisme pada abad ke-5 yaitu Kerajaan Tarumanagara yang menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. Pada abad ke-4 hingga abad ke-7 di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Tarumanagara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa abad ke-7 hingga masa abad ke-14, Kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera yang beribu kota di Palembang. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. Selanjutnya, abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Mati Majapahit tahun 1331 hingga 1364, Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia, beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan sejarah awal pengenalan wilayah Kepulauan Nusantara yang merupakan tanah air bangsa Indonesia. Sebutan Nusantara diberikan oleh seorang pujangga pada masa Kerajaan Majapahit. Kemudian pada masa penjajahan Belanda, sebutan ini diubah oleh pemerintah Belanda menjadi Hindia Belanda. Berkaitan dengan istilah Indonesia dalam buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tahun 2012 dijelaskan bahwa Indonesia berasal dari bahasa Latin Indus dan Nesos yang berarti India dan pulau-pulau. Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra India, dan itulah yang dimaksud sebagai satuan pulau yang kemudian disebut dengan Indonesia. Pada tahun 1850, George Windsor Earle, seorang etnolog Inggris, mengusulkan istilah Indonesians dan preferensi Malayunesians untuk penduduk kepulauan Hindia atau Malayan Archipelago.
Kemudian, seorang mahasiswa bernama Earl James Richardson Logan menggunakan Indonesia sebagai sinonim atau persamaan kata untuk Kepulauan Hindia. Namun, di kalangan akademik Belanda, di Hindia Timur enggan menggunakan Indonesia. Sebaliknya, mereka menggunakan istilah Melayu Nusantara atau Malay Archipel. Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum di kalangan akademik di luar Belanda. Dan golongan nasionalis Indonesia menggunakan nama Indonesia untuk ekspresi politiknya. Adolf Bastian dari Universitas Berlin mempopulerkan nama Indonesia melalui bukunya Indonesian Oder die Insel des Malaysian Archipel tahun 1884 sampai dengan tahun 1894. Kemudian sarjana bahasa Indonesia pertama yang menggunakan nama Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara, ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda dengan nama Indonesische Persbureau di tahun 1913. Penduduk yang hidup di wilayah Nusantara menempati ribuan pulau. Nenek moyang masyarakat Nusantara hidup dalam tata masyarakat yang teratur, bahkan dalam bentuk sebuah kerajaan kuno, seperti Kutai yang berdiri pada abad keempat di Kalimantan Timur, Tarumanegara di Jawa Barat, dan Kerajaan Cirebon pada abad ke-15. Kemudian beberapa abad setelah itu berdiri Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-5, Kerajaan Majapahit pada abad ke-13, dan Kerajaan Mataram pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram menunjukkan kejayaan yang dimiliki wilayah Nusantara. Pada waktu itu, sejarah mencatat bahwa wilayah Nusantara berhasil dipersatukan dan mengalami kemakmuran yang dirasakan seluruh rakyat. Mengenai sejarah Nusantara ini, Bung Karno pernah menyampaikan bahwa kita hanya 2 kali mengalami national state, yaitu zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit. National state hanya Indonesia seluruhnya yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit, dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Kutipan tersebut dari pidato lahirnya Pancasila yang disampaikan Bung Karno di depan Dukuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Juni 1945. Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal negara Indonesia. Majapahit yang keberadaannya sekitar abad ke-13 sampai abad ke-15 adalah kerajaan besar yang sangat berjaya. Terlebih pada masa pemerintahan Mahapati Gajah Mada yang wafat di sekitar tahun 1360-an. Gajah Mada adalah Mahapati Majapahit yang sangat disegani. Dialah yang berhasil menyatukan Nusantara yang terkenal dengan Sumpah Palapa atau sumpah yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu. Sumpah Palapa yang dinyatakan Gajah Mada merupakan bukti semangat yang kuat untuk menggapai cita-cita pribadi maupun cita-cita kerajaan Majapahit untuk mempersatukan Nusantara. Dipaparkan penjelasan tentang rentetan sejarah Indonesia dari masa kerajaan, kita dapat memahami bagaimana komitmen dan semangat yang telah ada pada masa kerajaan, walaupun belum berbentuk negara kesatuan Indonesia. Sekarang kita lihat bagaimana semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh para pendiri negara. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara, mari kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan semangat dan komitmen.